Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita liburan ke Bali, ke Jogja, atau bahkan ke luar negeri, bisa nggak kita itu menganggap bahwa liburan kita itu sebagai suatu kebahagiaan? Tentu dengan mudah kita akan mengatakan ya, karena liburan itu membahagiakan, menyenangkan. Kemudian ketika ada juga pertanyaan, bisa nggak ya kita itu berbahagia atau anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu itu sedang dalam pencobaan, atau kamu sedang dalam sakit penyakit, atau kamu sedang bangkrut, ya, bisa nggak kita menyatakan kita bahagia kalau kita sakit, kita bangkrut, atau kita sedang menghadapi masalah yang besar, ya? Tentu ini adalah hal yang mungkin bercanda ya pertanyaan seperti itu. Atau mungkin ketika ada yang membaca kitab Yakobus yang mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mah bercanda, ya. Mana mungkin ya orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, orang yang mengalami pencobaan bisa berbahagia. Ya, namun demikian Yakobus mengatakan ini ya di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan saja satu pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu adalah sesuatu yang dimaksud untuk menjatuhkan kita. Nah, ini dari iblis ya. Pencobaan adalah sesuatu yang dimaksud untuk menjatuhkan kita. Nah, kalau sesuatu atau pencobaan sesuatu yang dimaksud untuk menyucikan kita, menguatkan kita, ya itu tentunya dari Tuhan. Yang kita tahu yang disebut ujian ya. Tetapi kalau kita melihat ya Ayub, bagaimana dia mengalami dua-duanya ini. Iblis juga mencobai dia, sementara Allah juga menguji dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, apakah kita tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami pencobaan, atau tidak mengalami ujian? Ya, tentu tidak. Sebagai orang-orang percaya pun kita tidak kebal ya terhadap hal-hal itu ya. Tapi ya, mari kita akan belajar bersama-sama bahwa pencobaan atau kesukaran yang dialami oleh orang percaya yang dikatakan bahwa berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ya, nggak satu, bermacam-macam atau mungkin banyak. Itu fungsinya apa sih gitu? Kenapa kita harus jatuh ke dalam pencobaan atau kita jatuh di dalam ujian? Ya. Kita akan bersama-sama belajar seperti yang dikatakan oleh Yakobus ini ya. Bagaimana ketika kita menghadapi pencobaan ini berfungsi apa? Supaya apa? Kita itu tekun. Ya, karena dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu di dalam bahasa Yunani itu hupomone, yang artinya bahwa apa? Kemampuan untuk apa? Bertahan dalam kesukaran, kesulitan, tetapi bukan berarti diam saja ya. Bukan berarti pasif ya, tetapi apa? Tetap bisa memuliakan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, pencobaan, ya, ataupun kita mengalami hal-hal yang menyulitkan kita, ya, ujian, ya, tentu kita apa? Marah. Tentu kita apa? Jengkel. Tentu kita apa? Akan bersungut-sungut. Bahkan bisa lari dari Tuhan, tidak setia lagi dari Tuhan, mundur. Nah, ini bukan ketekunan. Ya. Ketekunan adalah ketika kita menghadapi ujian ini apa? Kita tetap bersukacita. Kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa memuji Tuhan walaupun tidak mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersukacita di dalam kesulitan kita, tetap bersukacita di dalam ujian kita. Itulah yang apa? Itulah ketekunan. Ya, itulah ketekunan. Karena apa? Ketekunan itu penting. Penting untuk apa? Ketekunan itu apa? Akan menyucikan kita, akan menguduskan kita. Bagaimana di ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu apa? Memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Kemudian apa? Utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita sedang dalam masalah, dalam ujian? Apakah kita bertekun? Yang artinya tetap bisa bersukacita, tetap bisa memuliakan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Yakobus menguatkan kita melalui firman-Nya. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kita tetap tekun. Karena ketika kita tekun, kita memperoleh kesempurnaan, memperoleh keutuhan, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Selamat pagi, selamat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.